Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berkunjung ke Jambi untuk mendatangi rumah keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada hari Sabtu 16 Juli. Kedatangan Komnas HAM ini guna mengumpulkan sejumlah bukti seperti foto dan juga video yang diperoleh dari keluarga korban. Untuk pembahasan lebih lengkapnya kita akan bicarakan dan kita diskusikan bersama Khoirul Anam, Komisioner Komnas HAM melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat, kabar baik Pak Hairul. Pak Hairul, bisa dipaparkan apa saja fakta-fakta baru yang didapatkan oleh Komnas HAM pada saat mengunjungi pihak keluarga di Jambi? Ya, yang kami temukan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kami mendapatkan sejumlah foto. Tentu saja foto ini lebih banyak daripada yang beredar di publik. Ya, beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan video yang itu juga lebih banyak dengan video yang ada yang sudah beredar di publik. Nah, yang paling penting bukan soal fotonya, itu sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah konteks soal video dan soal fotonya, karena konteks itu akan menjelaskan banyak hal secara signifikan. Nah, itu yang kami peroleh. Di samping itu berbagai keterangan ya yang kami peroleh dari pihak keluarga. Apa isi foto-foto dan video itu, Pak Khoirul, bisa dipaparkan lebih detail lagi? Iya, khususnya foto terkait luka ya, terkait luka. Lah, foto terkait luka ini yang paling penting kan sebenarnya konteks ini misalnya begini. Foto ini diambilnya seperti apa? Ya, penglihatan pertama kayak apa, terus di fotonya kayak apa, mengambilnya bagaimana posisi kameranya dan lain sebagainya, termasuk juga sentuhan terhadap fisik dan jenazah ya, maksudnya fisik jenazah Brigadir J ini kayak apa, sehingga kita bisa memperoleh lebih luas dari sekedar gambar yang ada dalam foto tersebut. Oke, jadi Termasuk ini terkait dengan pengambilannya. pencocokan data ya Pak ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dan bagaimana dari foto dan juga video yang dikumpulkan dari Jambi. Gimana? Ini terkait dengan pencocokan apa yang disampaikan dari pihak kepolisian dan juga apa foto video yang diperoleh dari Jambi, begitu maksudnya? Oh, enggak. Ini kan beredar ya di publik sebelum kami datang ke Jambi itu, foto-foto dan video. Dan foto-foto itu juga diberikan keterangan di publik bahwa terjadi tindakan penyiksaan atau kekerasan, di samping memang ada penembakan. Nah, itu kami cek di keluarga secara langsung, bagaimana foto itu diambil, ya, kapan waktunya, dan kita tanyakan juga kesimpulan-kesimpulan itu kenapa disimpulkan, misalnya ini sayatan, ini bukan, dan lain sebagainya, itu kenapa. Nah, itu konteks itu kami dalami, karena itu penting bagi kami untuk meletakkan bahwa memang faktanya ya tidak bergerak dari fisik jenazah almarhum. Misalnya yang beredar misalnya kalau di publik dengan berbagai komentar soal jahitan misalnya. Kita tanya, ini jahitan karena sesuatu atau jahitan karena otopsi misalnya begitu. Kita tanya, loh kok kenapa ada posisi seperti ini, dikatakan demikian. Nah, ini posisi mengambil analisis dan kesimpulan itu diambil dengan cara yang bagaimana. Nah, itu kami cross check gitu, karena memang Komnas HAM ini punya pengalaman yang cukup banyak terkait kondisi-kondisi yang dalam jenazah dan tubuh fisik itu. Nah, misalnya begini, beberapa kasus yang pernah kami tangani, misalnya ketika keluarga ngomong, oh ini lebam, kayak dipukulin dan lain sebagainya, kita cek bagaimana melihatnya, pernah disentuh enggak, ini kapan diambil fotonya. Kalau misalnya soal kapan diambil fotonya, kalau
foto diambil seketika, terus ada semacam lebam gitu ya di di pertubuhan, itu memang bisa jadi memang lebam karena konsekuensi, atau bisa jadi itu bukan lebam tapi itu memar karena sebelum meninggal terjadi pemukulan benda tumpul misalnya. Gitu-gitu kami punya pengalaman. Baik. Soal luka sayatan misalnya, oh ini kok luka sayatan, kita tanya bentuknya kayak Baik. apa, karakternya kayak apa, karena kalau itu memiliki ciri khas antara luka sayatan dan luka tembak, itu kami cross check Baik. lebih dalam gitu. Baik, Makanya tapi penting Pak bagi Hairul, kami kalau untuk bisa dipaparkan dari hasil investigasi Anda ke pihak keluarga, adakah perbedaan apa yang disampaikan ke publik dengan apa yang disampaikan pihak keluarga? Ada temuan di sana seperti itu, Pak Hairul? perbedaannya ada ya, misalnya dari segi jumlah foto pasti berbeda. Terus dari segi penjelasan yang disampaikan secara langsung oleh pihak keluarga lebih detail. Nah, apa substansinya ya pasti belum bisa kami utarakan di publik. Cuman memang dengan modalitas jumlah foto yang lebih banyak, penjelasan yang lebih mendalam, ya kami lebih dekat dengan fakta yang terjadi. Apalagi kami juga punya pengalaman menghadapi berbagai kasus sejenis gitu. Misalnya Pak kayak Khairul. tadi itu, kalau misalnya orang melihat, "Oh, ini tubuhnya kok kelihatan ada lebam." Apakah Bapak lebam ataukah memar itu kan memiliki beda konsekuensi yang begitu ya. berbeda. Nah, itu Pak kami Khairul, tanya. Pak Khairul, pada saat berkunjung ke sana setelah data-data dikumpulkan, ada tidak indikasi kalau memang ada pelanggaran HAM sebelum Brigadir Joshua ini meninggal? Belum bisa kami simpulkan. Ya, ini terlalu dini kalau kami simpulkan sekarang ada ataukah tidak. Tapi yang pasti semua fakta kami kami kumpulkan. Gitu. Semua fakta kami kumpulkan dan ini kan masih tahap awal ya, secara prinsip imparsialitas ini masih dari pihak keluarga. Nantinya kami akan panggil teman-teman kepolisian untuk dimintain keterangan. Misalnya kami akan tanya kepada rumah sakit misalnya yang melakukan otopsi. Ini gimana prosedur, ini gimana posisi jenazah sebelum dilakukan otopsi dan lain sebagainya. Itu akan lebih menjelaskan apakah terjadi sayatan, ya, apakah terjadi penembakan, luka tembak, luka sayat. Kalau dua-duanya terjadi di mana, kalau cuma salah satu, kenapa? Nah, itu Baik. kan butuh perbandingan semua foto. Nah, itu Baik. belum kita lakukan, ya nggak mungkin kita bisa menyimpulkan apapun. Baik, Pak Hairul, selanjutnya kasus ini nanti arahnya akan seperti apa dan akan bagaimana? Dan juga sejauh mana Komnas HAM ini dilibatkan dalam investigasi kasus ini? Yang pasti Komnas HAM bergerak dari fakta-fakta yang ada dan kami akan menguji fakta. Terus apakah kami dilibatkan ataukah tidak oleh teman-teman kepolisian? Yang pasti kami punya kewenangan sendiri untuk terlibat dalam penanganan kasus ini. Nah, alhamdulillah kemarin ya dengan tim sus, ya dengan juga statement dan komitmen dari Pak Kapolri, ya kami memang akan diberikan akses seluas-luasnya. Nah, akses dan seluas-luasnya ini penting. Yang kedua, kami juga bisa berkoordinasi dengan intensif untuk memfollow up berbagai temuan, dan ini juga penting. Nah, dengan model kayak begitu, kami yakin kita bisa bekerja dengan maksimal dan dengan prinsip-prinsip yang akuntabel dan transparan. Nah, ini teman-teman kepolisian juga aktif untuk membuka ruang akses. Nah, misalnya kayak berbagai pertanyaan dari rekan-rekan media misalnya soal kapan Komnas HAM mengambil keterangan dari Irjen Sambo. Ternyata pihak Irjen Sambo juga menyambut dengan baik. Kalau mau dimintain keterangan pasti akan datang, akan kooperatif. Itu kan sesuatu yang menunjukkan komitmen yang baik. Baik, kapan rencananya Pak Hairul? Gimana? Kapan rencananya untuk ke pihak dari Pak Sambo? Kami sedang mendiskusikannya. Apakah rumah sakit Ramat Jati dulu yang melakukan otopsi, apakah Irjen Sambo ataukah cyber, karena ini kan juga ada beberapa hal yang terkait divisi cyber,
ataukah juga kami datang ke TKP duluan. Nah, ini sedang kami diskusikan. Ya. Nah, basisnya adalah apa yang sudah kita peroleh dari Jambi. Karena yang diperoleh dari Jambi sangat signifikan, dan itu bisa menjadi langkah yang utama gitu ya untuk membuka tabir dan menjadikan peristiwa ini terang benderang. Baik, ya kita harapkan ada titik terang dari hasil investigasi kasus ini. Terima kasih Pak Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Hoirul.